Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan materi kita. Seperti yang tampak di layar komputer Anda, di sini ada sebuah soal, di mana soal yang tampak di komputer Anda mengkombinasikan semua rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Adapun fungsi-fungsi yang akan digunakan di dalam menyelesaikan soal ini antara lain left, right, mid, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Nah, di sini tidak ada keterangan soal, hanya dinyatakan nomor kamar adalah karakter ketiga dan keempat dari kode. Sedangkan kelas, tarif, nomor bed, dan seterusnya itu diketahui dari tabel bantu yang ada di bawah ini. Ya, untuk mudahnya kita lihat dulu dari kelas. Nah, di sini kelas. Di sini juga ada kelas. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita lihat di sini kelas, di sini ada kelas. Kemudian kita perhatikan kode. Nah, kode di sini ada 2 karakter. Sedangkan kode di sini ada 6 karakter. Nah, kita perhatikan kode-kodenya EK, VV, X, dan VI. Coba kita perhatikan di sini EK, VV, X, dan VI itu letaknya di mana? Nah, di sini ternyata letaknya di 2 karakter pertama dari kode. Ya, 2 karakter pertama dari kode. Nah, otomatis kita mengetahui kalau karakter pertama dan kedua atau yang di sebelah kiri kita menggunakan fungsi dari left. Ya, tetapi karena ini letaknya di tabel seperti ini, kita teringat dengan fungsi VLOOKUP. Mungkin Anda masih ingat bagaimana rumus VLOOKUP. Untuk mudahnya saya akan mengingatkan Anda dengan rumus VLOOKUP. VLOOKUP karena lokasi kode, titik koma, lokasi tabel, dan kolom ke. Ya. Sedangkan fungsi left adalah sama dengan left, buka kurung, lokasi kode, dan jumlah. Ya. Nah, jadi di sini untuk mencari kelas kita menggunakan fungsi VLOOKUP dan left. Ini saya buat sama dengannya dulu. Ya. Jadi di sini kita mengkombinasikan fungsi VLOOKUP dan left. Kenapa fungsi VLOOKUP? Karena dia ada di tabel. Kuncinya hanya satu, jika jawaban atau alat bantunya berada di tabel pembantu, maka rumus yang digunakan adalah VLOOKUP. Sedangkan left digunakan untuk memotong kode yang ada. Karena kode di sini ada 6 karakter, sedangkan di kode pembantu hanya ada 2 karakter. Jadi kita mengkombinasikan rumus VLOOKUP dengan left. Ya, untuk singkatnya kita jawab dulu kelas ini sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, VLOOKUP lokasi kode. Lokasi kodenya adalah ini. Ya, tetapi kode ini harus diingat tidak sama dengan kode yang ada di tabel nantinya. Maka sebelum kita ambil ini, kita harus memotong kode ini. Yang kita butuhkan dari kode ini hanya 2 karakter. Kalau kita ambil langsung seperti ini, maka yang terambil adalah seluruhnya. Maka lokasi kodenya jadi EK207B. Sedangkan yang kita butuhkan hanya yang sebelah kiri, 2 karakter dari kiri. Maka harus kita kombinasikan dengan rumus left. Left, buka kurung. Rumus left adalah lokasi kode. Berarti ini. Ya, lokasi kode. Kemudian berapa karakter yang mau diambil jumlahnya? Kita perhatikan di sini kode ini 2, berarti 2. Tutup kurung. Nah, jadi fungsi lokasi kode ini diganti menjadi fungsi left. Jadi ini lokasi kode yang dipotong karena kita ambil hanya 2 karakter saja, titik koma. Kemudian VLOOKUP lokasi tabel. Lokasi tabelnya ini
kita blok seluruhnya. Ingat seluruhnya jangan ikut judulnya ya. Kemudian jangan lupa F4 absolut ya, tekan F4 pada keyboard Anda, jangan huruf F dan 4 tapi tombol F4 yang ada paling atas. Kemudian titik koma dan kolom ke. Yang kita cari adalah kelas, berarti kolom kedua karena kode kita anggap kolom pertama, kelas kolom kedua ya. Tutup kurung ya, ekonomi ya. Kebetulan ini betul. Sebetulnya kita masih ada satu hal yang belum kita kerjakan atau salah. Contohnya coba kita copy ya. Di sini ekonomi dia betul, EK, VP betul, tapi ketika VI dia ekonomi, ketika EX dia ekonomi, EX juga ekonomi, EK juga ekonomi, artinya dia salah. Untuk nomor 1, nomor 2 memang betul. Karena ada satu hal yang belum kita kerjakan, yaitu mengurutkan kode tabel bantu. Ingat, sebelum kita kerjakan tabel bantu ini harus diurutkan kodenya. Coba Anda ingat materi sebelumnya ya, mengurutkannya kita blok, kemudian kita pilih ya sort A sampai Z ya, dia betul-betul EK, EX ya, objeknya. Secara otomatis ini pun langsung hasilnya diperbaiki menjadi bagus ya. Oke. Ya, kemudian kita mencari tarif. Untuk tarif tabelnya juga ini tentu caranya sama dengan cara mencari kelas, hanya bedanya di kolomnya. Kalau kelas tadi kolomnya kolom kedua, kalau tarif kolom ketiga. Jadi kita jawab sama dengan V lookup buka kurung lokasi kode. Lokasi kodenya, karena lokasi kodenya ini hanya 2, di sini hanya 5, ada 6, maka kita pakai fungsi tadi select buka kurung fungsi lab lokasi kode koma jumlah 2 sama seperti tadi, titik koma, kemudian lokasi tabelnya seluruh F4 titik koma, bedanya hanya di sini koma 3. Kalau kelas tadi koma 2, kalau tarif koma 3 ya. Kita tutup kurung ya, dia 250.000 betul ya. Kita tinggal copy aja, coba Anda lihat ya. Kalau ingin pakai ribuannya ya, ini tidak perlu lagi kita urutkan karena cukup satu kali ya. Kemudian kita mencari nomor kamar. Nomor kamar di sini dinyatakan nomor kamar adalah karakter ketiga dan keempat dari kode. Berarti nomor kamarnya karakter ketiga dan keempat dari kode kamar ini. Otomatis rumus yang kita gunakan adalah rumus MIT. Tanpa pakai VLOOKUP atau HLOOKUP atau IF. Karena dia jelas menyatakan karakter ketiga dan keempat. Jadi rumusnya sama dengan MIT buka kurung. Rumus MIT kemarin adalah lokasi kode ini titik koma, kemudian awalnya huruf keberapa mulai diambil, huruf ketiga, titik koma, jumlahnya ada berapa? 2. Kenapa 2? Karena huruf ketiga dan keempat berarti jumlahnya ada 2 karakter, bukan 3 ditambah 4. Lihat kurung ya, berarti dia 20, berarti kamar 20 ya. Ini tinggal kita ya. Di sini kenapa dia sebelah kiri letak angkanya? Coba kalau saya tulis di sini 20, dia itu ke sebelah kanan. Ya, ini kenapa sebelah kiri? Kalau saya buat huruf A, dia otomatis ke sebelah kiri. Ya. Ya, kenapa dia sebelah kiri? Padahal dia angka, ya. Ingat, angka 20, 11 dan 30 ini berasal dari gabungan karakter. Ia bukan berdiri sendiri. Nah, kalau huruf kita ketik atau karakter, dia itu rata kiri. Tetapi kalau angka dia rata kanan. Kecuali ia merupakan gabungan. Umpamanya A23, maka dia rata kiri. Nah, sama seperti ini.
karena dia merupakan asal dan gabungan huruf dan angka, maka dia dianggap karakter atau dianggap seperti huruf, makanya dia rata kiri, bukan rata kanan ya. Tetapi bisa kita buat rata kanan dengan cara geser seperti ini ya, atau ke tengah ya. Tapi aslinya dia rata kiri ya. Kemudian bed. Bed di sini dinyatakan kodenya KEB. Ya, kita perhatikan kode ini di kode kamar. KEB ini letaknya di mana? Oh, ternyata letaknya ada di sebelah kanan atau satu huruf dari kanan, huruf pertama dari kanan. Maka yang kita gunakan tentu fungsi raik. Tetapi karena dia bentuk tabel, maka ini menggunakan lookup dikombinasi dengan fungsi raik. Caranya mirip seperti mencari kelas. Ya, kita jawab sama dengan, mungkin Anda lupa rumus lookup, saya bantu dengan di sini ya. Sama dengan lookup, gimana? Lokasi kode, titik koma, lokasi tabel, titik koma, dan baris ya. Nah, di sini. Jadi ini jawabannya sama dengan lookup, buka kurung. Kemudian karena dia di kanan seperti saya katakan tadi, maka kita pakai fungsi raik. Ya, fungsi raik itu rumusnya adalah sama seperti lokasi kode ini, titik koma, jumlah huruf yang diambil 1, karena ini kodenya 1, maka koma 1. Ini dia. Jadi lookup lokasi kode dari lookup itu diganti dengan fungsi raik, karena dia kodenya hanya 1 di sini, sedangkan ini adalah ada 6 karakter. Jadi kita mengambil hanya huruf pertama dari kanan dari kode kamar ini dibandingkan dengan kode yang ada di tabel bantu ya. Titik koma, lookup lokasi tabel. Tabelnya mana? Ini semua kecuali judulnya sebelah kiri. Kemudian jangan lupa F4, titik koma, kemudian bed. Bed itu baris pertama karena kode baris 1, bed baris kedua, diskon baris ketiga. Berarti kita cari bed baris kedua. Tutup kurung. Ya, di sini ada kesalahan. Di mana letak salahnya? Ya, di mana salahnya? Coba kita perhatikan. Pertama, kesalahan ini ada letaknya pada tidak berurutnya kodenya ini. Ya, ini K. Sama seperti ini tadi diurutkan, maka kita urutkan. Hanya saja harus Anda ingat seperti materi sebelumnya, dia bukan berurut dari atas ke bawah, tapi dari samping. Sehingga kita tidak bisa memilih sort A to Z langsung, tetapi custom sort. Kemudian kita pilih di option. Di sini sort left to right, dari kiri ke kanan. Oke. Ya. Kemudian ini A to Z. Ya, kita pilih baris ke ini, baris ke-16 pedomannya. Oke. Ya. Ya berturut abjadnya PIK, otomatis bednya langsung berubah menjadi nilainya betul. Jadi jawaban kita ada sebetulnya sudah betul, hanya saja karena tidak kita urutkan kodenya ini, maka dia menjadi salah. Kita copy. Ya, sekarang ini jawaban sudah. Kemudian kita mencari lama menginap. Lama menginap tentu sangat mudah sekali. Keluar, dikurang, masuk. Ya, sama dengan keluar, dikurang, masuk, ya 4. Anda tinggal copy saja. Selesai. Kemudian kita total. Total tentu lama menginap dikali tarif. Ini tidak ada soalnya. Ini hanya kemampuan kita menalar dari tabel ini. Sama dengan tarif dikali lama menginap. Ya. Kalau ada seperti ini berarti dia kurang besar. Kita besarkan. Ya. Kemudian kita klik 2 kali atau tarik ke bawah. Ya. Kemudian kita mencari diskon.
Diskon itu sama seperti mencari bed tadi, seperti ini, hanya dia pada baris kedua. Jadi rumusnya sama dengan H lookup buka kurung lokasi kodenya tetap pakai right karena kodenya berbeda. Di sini ada 6, di sini hanya 1. Right, rumus right, lokasi kode, titik koma, yang mau diambil hanya 1. Kemudian titik koma, lokasi tabel, kita blok semuanya. F4, titik koma, diskon terletak di baris ketiga, baris pertama, kedua, dan ketiga. Ya, tutup kurung, ya 0,5. Diskonnya 0,5. Tetapi yang kita inginkan kan bukan presentasinya, bukan nilai diskonnya. Maksud saya bukan 5% atau 7%, tetapi nilai dari 5% dari 1 juta atau dari 4.500.000. Tentu kita harus mengkalikan ini dengan totalnya. Maka enter. 50.000 artinya 5% dari 1 juta adalah 50.000. Kalau seperti ini Anda buat, dia tidak tahu nilainya. Nanti kita mencari bayarnya menjadi 1 juta dikurang 0,05, kurang cocok. Jadi kita harus mengkalikan ini dengan total bayarnya. Jadi sehingga bayar adalah sama dengan 1 juta dikurang 50.000. Oke, mungkin Anda bisa pahami. Sekarang kita copy, klik 2 kali di blok di sini, klik 2 kali. Ya, jika seperti ini maka tinggal share sini, diperbesar. Ya, mungkin sangat jelas bagi Anda. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.